terbarukan penghasil listrik. Kebutuhan listrik dunia semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber energi baru yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif penghasil listrik dan cara kerja dari panel surya. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Contoh terdekatnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyalakan televisi, laptop, radio, handphone secara bersamaan, dan bahkan kita sering lupa untuk mematikannya setelah menggunakannya. Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik adalah berasal dari minyak bumi yang dihasilkan dari simpanan fosil jutaan tahun yang lalu, di mana bahan bakar ini tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diproduksi kembali setelah bahan bakar tersebut habis. Sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi, sehingga aman bagi kehidupan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh yang pertama, sumber energi alternatif adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Jenis pembangkit listrik ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempeng logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling berhubungan. Semakin banyak logam rakitan, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Panel surya biasa dipasang di atap rumah. Prinsip dasar teknologi panel surya sebenarnya sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kamu tentang surya kanta atau kaca pembesar? Sebuah lensa yang mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas akan terpusat pada satu titik dan mampu membakar kertas atau daun kering. Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu dengan cara memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panas matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, seperti pada panel surya. Negara Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang telah banyak menggunakan panel surya sebagai pembangkit listrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan komponen-komponen dasar penyusun panel surya dan cara kerjanya.
Komponen pertama yang dibutuhkan adalah panel surya. Fungsinya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, ada controller yang berfungsi untuk mengontrol atau memutuskan sumber energi mana yang akan digunakan oleh sistem. Yang ketiga, ada baterai yang digunakan untuk menyimpan kelebihan listrik agar bisa digunakan nanti di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Keempat, ada inverter. Fungsinya untuk mengubah arus DC atau arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC yang digunakan di sebagian besar peralatan rumah tangga. Lalu, bagaimana cara kerja dari panel surya? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya akan diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Kemudian, listrik DC dari panel surya akan dikelola oleh sistem kontrol atau controller untuk dapat digunakan. Selanjutnya, listrik akan dimasukkan ke inverter untuk diubah dari listrik DC menuju listrik AC agar dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga yang konvensional. Selanjutnya, listrik siap digunakan untuk menyalakan peralatan-peralatan elektronik di rumah. Mudah bukan cara kerja dari panel surya? Kita bisa hemat energi dan ramah lingkungan. Mari anak-anak kita hemat energi untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.